Halo sahabat YouTube, selamat datang di channel aku. Pada video kali ini aku akan kasih tahu kalian bagaimana cara mengisi info pajak Amerika Serikat untuk channel YouTube di akun Google AdSense. Baiklah, kita langsung saja masuk di akun Google AdSense-nya. Kemudian selanjutnya di sini sudah ada info penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda. Semua kreator dan partner YouTube wajib mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku kepada pembayaran Anda telah akurat. Setelah login, silakan klik kelola info pajak di bagian pemberitahuan pajak atau kalian masuk ke menu pembayaran. Kemudian pilih setelan. Selanjutnya kalian klik kelola info pajak. Nah, di sini ada pemberitahuan. Google mungkin perlu mengenakan tarif potong pungut pajak hingga 30% dari pembayaran Anda atau menahan pembayaran sepenuhnya sampai formulir pajak Anda disetujui. Google memiliki tanggung jawab berdasarkan hukum pendapatan dalam negeri Amerika Serikat. Nah, silakan untuk teman-teman menyiapkan untuk pengisiannya, kita klik tambahkan info pajak. Selanjutnya kita klik pada mulai formulir pajak. Selanjutnya kita masuk di akun Gmail-nya. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian akan muncul info pajak Amerika Serikat. Di sini kita diminta untuk memilih jenis akun. Kita pilih perorangan. Kemudian kita klik berikutnya. Kemudian selanjutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Kita klik tidak. Kita lanjutkan, klik berikutnya. Kemudian, di sini pilih jenis formulir pajak W-8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W-8 diperlukan. Untuk W-8 band, formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Kemudian selanjutnya untuk W-8 ECL, formulir ini paling sering digunakan oleh entitas bisnis atau individu non-Amerika Serikat yang memperoleh penghasilan terkait perdagangan atau bisnis Amerika Serikat dan mengajukan laporan pajak penghasilan Amerika Serikat. Kita pilih yang atas untuk W-8 band. Kemudian selanjutnya kita klik mulai formulir W-8 band. Selanjutnya kita diminta untuk mengisi identitas pajak. Untuk yang pertama kita mengisi nama. Silakan isi nama individu dengan nama lengkap kalian dan negara pengguna, yaitu negara tempat tinggal kalian. Sedangkan untuk nama DBA itu kalian kosongkan saja. Selanjutnya, kalian masukkan nomor NPWP kalian di kolom nomor identifikasi wajib pajak TIN asing. Kemudian kita klik berikutnya. Di sini kita diminta untuk mengisi alamat. Silakan sesuaikan alamat yang ada di AdSense yang sudah kita isi sebelumnya. Sesuaikan saja alamatnya. Kemudian kita klik juga pada alamat. Di sini kita centang saja, maka alamatnya akan terisi dengan otomatis. Kemudian kita klik berikutnya. Kita isi informasi perjanjian pajak. Selanjutnya akan muncul pertanyaan, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Kita klik saja ya. Kemudian kita diminta untuk memilih negara kita, yaitu Indonesia. Kita cari negara Indonesia ya. Kita centang. Selanjutnya adalah tarif dan ketentuan khusus. Silakan kalian baca saja, kemudian kita centang. Pada layanan seperti AdSense, lalu kita pilih pasal dan ayatnya.
kita cari di sini. Kemudian kita pilih tarif pemotongan pajaknya. Kita pilih saja yang 0% karena kita sudah mengisi NPWP tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita centang pada alasan berikut ini. Kemudian selanjutnya kita memilih untuk royalti dan film. Kita tentukan juga untuk pasal dan ayatnya. Kita pilih di sini. Kemudian tarif pemotongan pajaknya kita pilih yang lebih kecil yaitu 10%. Kita centang juga alasannya. Kemudian kita selanjutnya mengisi royalti hak cipta lainnya. Isi pasal dan tarif potong pajaknya kita pilih yang kecil 10%. Kemudian kita centang juga alasannya. Selanjutnya kita klik berikutnya. Untuk pratinjau dokumen, kalian lihat formulir pajaknya atau dokumennya. Jika sudah yakin, kita centang saja. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Kita lanjutkan kembali, kita klik berikutnya. Untuk ke menu atau langkah sertifikasinya, silakan kalian baca-baca terlebih dahulu di bagian sertifikasi ini. Nah, di sini kita diminta untuk menulis nama lengkap. Silakan tulis nama lengkap sesuai dengan ID atau KTP kita. Kemudian kita mengisi pertanyaan, apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan tersebut? Kita pilih iya. Lalu kita klik berikutnya. Kemudian di sini juga kita diminta untuk mengisi beberapa pertanyaan. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kita pilih tidak, karena memang belum pernah ya, karena ini untuk pertama kalinya. Lalu kita centang saja di sini. Saya menyatakan bahwa layanan diberikan kepada Google atau afiliasi akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan seterusnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada? Kita pilih di sini karena baru ya, pilih yang di atas. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru. Kita klik berikutnya. Di sini kita centang saja, saya menyetujui perjanjian pengiriman tanpa kertas. Selanjutnya kita klik kirim. Oke, kita klik kirim untuk mengirimkan info pajak Amerika Serikat tadi yang sudah kita isi. Kemudian kita tunggu beberapa saat apakah info pajak kita sudah disetujui atau tidak oleh Google. Nah, ini adalah contoh tampilan pajak Amerika Serikat yang sudah disetujui oleh Google. Kalian juga masih bisa mengubah data tersebut jika masih merasa ada data yang salah di bagian kirim formulir baru. Oke, mungkin segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum like video aku ini, silahkan like terlebih dahulu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari aku. Dan jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan aku bantu jawab. Dan sampai ketemu lagi pada video aku selanjutnya.